Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dr. Arif Yahya, Dokter Kesehatan. Saya sebagai salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Alam. Kali ini akan kami baca video presentasi beberapa kegiatan yang akan kami sampaikan di video ini. Mulai kegiatan kuliah, kegiatan praktikum, kemudian kegiatan clinical skill learning, ada posting, ada review, penelitian, demikian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini akan memberikan gambaran bahwa kami melakukan kegiatan ini di Fakultas Kedokteran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita akan mempelajari histologi sistem respirasi. Ya. Histologi sistem respirasi. Kalau kemarin kita sudah sistem kardiovaskuler, ya. Sekarang ke sistem respirasi di satu blok, ya, kardiorespirasi. Ya, baik. Histologinya seperti apa? Akan kita pelajari beberapa bagian yang akan kita bahas. Pertama bagian produksi, ya, mulai rongga hidung, ya, paring, laring, trakea, sampai bronkus dan cabang-cabangnya, ya. Kemudian juga bagian transisi, ya, bagian transisi, bronchus, respiratorus, ya. Dan bagian ketiga adalah bagian respirasi, ya, yaitu ductus alveolaris, atrium, ya, saccus alveolar dan alveoli, ya, di mana di sini nanti akan terjadi pergantian antara beberapa dua, ya. Berikut adalah salah satu video, salah satu kegiatan kami, yaitu memberikan kuliah histologi sistem respirasi, karena kami ditunjuk sebagai penanggung jawab mata kuliah histologi. Ini berikut adalah videonya saat kami memberikan kuliah kepada mahasiswa. Ada dua fasies, ya. Fasies apa? Fasies pharyngealis atau malis dan fasies laryngealis, ya. Yang pharyngealis atau malis itu mukosanya, epitelnya sama dengan lidah, lima, ya, yaitu squamous, kompleks, non kondifikasi. Sedangkan yang fasies trachea itu garing, trachea itu garing, ya. Kalau ini fish, ya. Kenapa? Karena kita saat suara yang laryngeal, berarti dia epitelnya adalah pseudo kompleks koluner dan dengan sertoped dan bersilia, ya. Selain memberikan kuliah histologi, kami juga memberikan praktikum histologi sistem respirasi. Berikut adalah cuplikan saat kami memberikan pengantar untuk praktikum, kemudian pembimbingan mahasiswa untuk praktikum histologi sistem respirasi. Selanjutnya adalah tutorial, di mana kami juga memberikan tutorial pada mahasiswa blok kardiorespi. Saat ini saat berlangsungnya tutorial blok kardiorespi.
dewasa, anak-anak beda, ya. Kalau dewasa mungkin yang besar, ya. Ini langsung ditancapkan di tempat, ada putarnya, ada lubang untuk masuknya. Putar kanan, ya. Kalau mengeluarkan kiri, ya. Ini kanan, dia ya. Kemudian kita pencet, kita langsung, ya. Nah, ya. Nah, kalau mau meriksa pasien maka cukup noleh kanan, noleh ke kiri. Tidak perlu kita yang pindah tempat. Dokternya itu cukup juga, ya. Untuk supaya ini tuba ini kan tuba apa? MAE, meatus arterial externa itu kan akan mengikung. Maka supaya lurus dia tarik ke atas, keluar, ke atas dan ke lateral, gini. Nah, ke atas, keluar, gini. Nah, jadi kayak jalan keluar. Supaya dia lurus juga, lurus. Ya. Nanti. Clinical skill learning juga diberikan pada mahasiswa untuk bagaimana caranya melakukan pemeriksaan telinga pada blok sistem kardiorespi seperti yang ada di video berikut ini. Pada akhir blok biasanya akan dilakukan ujian CSL atau Clinical Skill Learning, yaitu OSCE, Objective Structure Clinical Examination, yang seperti pada saat di video ini. Ya, yang berjaga pada pagi hari ini sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad usianya berapa, Pak? Saya 16. 16. Oke, Pak Ahmad, rumahnya di mana, Pak? Di Dinoyo. Di Dinoyo. Kemudian untuk pekerjaannya masih sekolah. Masih pelajar ya. Oke. Jadi gimana? Ini ada keluhan apa nggih? Ya, ini nyeri di kaki kiri tungkai itu. Oh, nyeri di kaki kiri. Oke, ini kenapa, Pak? Ya, habis kecelakaan tadi jangan lalu. Habis kecelakaan. Iya. Habis kecelakaan tadi langsung ke sini. Iya, jangan lalu. Ada dilakukan pemasangan sesuatu atau diberikan sesuatu nggak, Pak, pada kakinya? Belum ada. Belum ada ya. Iya. Baik. Saya cek dulu ya, Pak ya. Untuk bapaknya bisa ke bed dulu, Pak. Ijazah 456, untuk R-nya juga paten. Terus kita lepasnya untuk RR-nya kita lihat. So, habis itu kita cek juga dadanya simetris atau asimetris. Habis itu apakah ada tanda-tanda sianosis. Habis itu kita cek juga untuk nadinya. Oke. Untuk nadinya berapa kali per menit. Habis itu kita cek untuk CRT-nya normal atau tidak. Kemudian kita cek untuk deformitas. Yang pertama kita dulu dari kepala, apakah ada tanda-tanda deformitas atau tanda-tanda perdarahan. Nah, ini siapa? Ini nyeri, Pak? Nggak ada. Ini nyeri, Pak? Nggak. Ini nyeri, Pak? Nyeri ini. Oke. Ini nyeri, Pak? Nggak. Oke. Kemudian sekarang Bapak bisa diangkat kedua tangannya? Diangkat ya. Oke. Untuk diturunkan. Kemudian kakinya Pak bisa diangkat? Yang sebelah kanan dulu. Oke. Yang sebelah kiri bisa, Pak? Sakit. Nggak bisa ya. Oke. Terus Pak, saya izin cek dulu, Pak ya. Ini ada nyeri? Nggak. Tidak ada. Ini nyeri? Nggak. Kemudian ini nyeri, Pak? Nggak. Oke. Yang ini sebelah sini? Nyeri ya? Oke. Yang tangannya ada nyeri, Pak? Nggak ada. Oke. Ini juga tidak ada nyeri ya sebelahnya? Ini tidak ada nyeri ya? Nggak ada. Oke. Baik Bapak, setelah ini saya harus melakukan pemeriksaan lanjutan ya Pak untuk melihat apakah ada tanda-tanda patah tulang pada kaki Bapak. Bapak bersedia? Saya izin dokter untuk melihat dulu tadi apakah di kaki sebelah kiri ini ada luka atau tanda perdarahan. Ya, ada deformitas, ada luka terbuka. Oke. Kemudian saya izin untuk meminta foto ronsen di regio cruris itu untuk lapangnya PA atau lateral. Di sini. Oke.
Di sini apa? Saya izin bacakan. Jadi saya lihat di sini kaki Bapak adanya patah tulang atau fraktur di ostidia. Dimana ini untuk frakturnya adalah fraktur terbuka di sepertiga medial hingga ke distal. Kemudian untuk frakturnya ini jenisnya ada comminuted atau fraktur yang lebih dari satu patahan. Kemudian juga di sini ada angulasi atau ada displace. Yang pertama siapa? Oke, saya buka sedikit. Untuk pemasangan lidahnya tuh harus di antara 2 sendi dari sendi yang ada patahannya. Kemudian kita pasang juga untuk di kanan dan kirinya. Lalu bisa sini Pak ya. Kalau misalnya ada nyeri, tolong ditahan sedikit ya Pak ya. Ini akan saya buka dahulu supaya dia tidak bergerak. Ini nyeri Pak? Nyeri ya, tahan Pak ya. Baik, setelah ini sudah terpasang lapidanya, kita cek dulu untuk arteri dorsal impedisnya apakah teraba atau tidak. Kemudian Bapak ini terasa tangan saya? Terasa ya, oke. Bapak bisa digerakkan jari kakinya sedikit Pak? Oke, masih bergerak ya. Baik Bapak, ini sudah selesai ya, saya lakukan pemasangan lidahnya. Untuk selanjutnya akan saya rujukkan Bapak ya ke dokter spesialis ortopedi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan juga terapi lanjutan. Bapak bersedia? Ya, bersedia. Untuk sampaikan. Iya. Oke. Tidak ada pertanyaan dulu Pak. Kenapa Pak? Jadi kaki Bapak ini mengalami patah tulang yaitu open fracture di bagian kaki kirinya. Itu di ostidia namanya, itu di bagian tengah medial sampai ke bawah ke distal. Berarti jenis patahannya itu dia ada 2 patahan Pak, jadi di atas sama bawah namanya comminuted. Nah terus tadi ada pergeseran sedikit tulangnya, itu namanya pergeseran displace. Jadi nanti harus dilakukan operasi lanjutan dari dokter spesialis ortopedi seperti itu. Iya. Ada pertanyaan lagi Pak? Saya mau izin ya Pak, Bapak bisa izin terlebih dahulu. Iya. Premenopause pada wanita dan juga itu bisa dari sensitivitas jaringannya itu semakin, meskipun sensitivitas jaringan orang yang lebih tua itu semakin menurun, tapi paparan hormonalnya itu tetap bisa bertambah, terutama pada progesteron. Lalu untuk yang hubungan paritas dengan jumlah progesteron reseptornya di sini dikatakan pada penelitian Seventeen et al. Itu pada wanita multipara di bagiannya tadi 0,001
aktivitas dari biodiesel reseptor itu signifikan di mana hampir 50% atau 45,9%. Selain perkuliahan, praktikum dan clinical skill learning, kami juga memberikan review untuk tugas akhir, yaitu penelitian dari mahasiswa seperti yang kami lakukan saat ini. Jadi kita mulai dari latar belakang. Indonesia itu kalau berdasarkan IDF tahun 2000 yang nanti diperkirakan tahun 2045 itu dia akan terus meningkat sampai 28 juta jiwa, di 2 kali lipatnya. Nah kita tahu sendiri bahwa itu nanti tergantung jenis DM-nya ya, kalau DM tipe 2 karena resistensi insulin ataupun tidak ada produksi insulin karena beta sel pankreas yang mungkin tidak mampu menghasilkan insulin pada DM tipe yang pertama. Nah, AD ini bagi sebagian atau banyak orang itu punya efek samping pada saluran cernanya, entah mual, muntah, atau bahkan yang paling parah dia mengganggu susunan produk fermentasinya. Fenol itu adalah senyawa pada kombucha dalam bentuk aktif, sehingga dia punya keunggulan.